Teknologi tepat guna, air bersih dan air minum. Apa sih filtrasi itu? Filtrasi adalah proses penyaringan air untuk menghilangkan zat padat dari air melalui media berpori. Terdapat komponen air baku, yaitu air sungai, berikut adalah alat filtrasi. Yang pertama, gergaji pipa, kedua lem tembak, ketiga palu, keempat bor, kelima lem pipa PVC, dan yang terakhir, sediakan 4 wadah untuk menampung air. Bahan filtrasi. Yang pertama, sediakan pipa PVC ukuran 4 inci dengan panjangnya 50-70 cm sebanyak 1 batang. Kedua, siapkan pipa PVC ukuran 3/4 inci sebanyak 1 batang. Yang ketiga, siapkan 3 batang union fitting 3/4 inci. Keempat, sediakan reducer yang berukuran 3/4 inci. Kelima, siapkan 4 stop kran yang berukuran 3/4 inci. Keenam, sediakan 1 buah T-reducer yang berukuran 3/4 inci. Yang ketujuh, sediakan 1 buah tutup clean out. Yang ke-8, sediakan 1 dop saringan. Lalu yang terakhir, sediakan 4 buah knikel yang berukuran 3/4 inci. Cara pembuatan filtrasi. Yang pertama, sediakan pipa PVC ukuran 4 inci dengan panjang 50-70 cm. Lalu yang kedua, dop saringan 4 inci, potong bagian tepi dan sisihkan bagian permukaan yang berlubang. Ketiga, fitting PVC atau reducer ukuran 4/1 inci atau 4/3/4 inci. Keempat, sediakan T-reducer ukuran 4/1 inci atau 4/3/4 inci. Kelima, berikan pembatas atau saringan bawah. Keenam, tutup pipa berguna untuk membuang kotoran yang jatuh mengendap di dasar air. Ketujuh, di atas pembatas kapas diberi lapisan jijuk atau bisa juga menggunakan background lembaran atau pelapis batang. Kedelapan, tuangkan pasir kasar yang semakin lembut dan padat akan menyaring kotoran semakin kuat dan bagus. Namun, bisa berakibat pada mempercepat penyumbatan filter air dan tekanan air menjadi sangat lemah. Kesembilan, lalu kembali diberi pembatas dan dakron. Ke-10, masukkan karbon aktif untuk alternatif, bisa menggunakan arang batok kelapa atau bisa juga memakai arang kayu. Berfungsi untuk menyerap bau tak sedap dan zat berbahaya lainnya pada air. Ke-11, kembali diberi lembaran dakron dan pembatas di bagian atas. Ke-12, terdapat karbon aktif dan pasir kasar, yaitu material penyaringan bahan isian untuk filter air. Ada bermacam-macam cara dan material yang digunakan. Bisa antara 1-4 lapis bahan yang digunakan bahkan lebih. Tentunya mempertimbangkan kondisi air yang akan difilter. Semakin kuat penyaringan, maka kualitas air akan semakin bagus, tetapi berefek pada tekanan air yang semakin berkurang. Ke-13, terdapat dakron, yaitu jika air di tempat Anda tidak berbau dan tidak berwarna dan hanya untuk menyaring kotoran pasir, debu halus serta lumut, maka isian filter cukup dengan kapas atau dakron saja, sehingga tekanan air tetap kencang dan tidak banyak hambatan. Ke-14, terdapat 3 bagian union fitting di bagian kiri dan 4 stop kran di bagian pipa sebelah kanan. Dan ini adalah proses penyaringan air melalui pipa, dan di sebelah kanan terdapat keran terbuka dan bagian sebelah kiri terdapat keran tertutup. Pengurasan kotoran hasil penyaringan tidak perlu membongkar filter, cukup ubah setelah keran saja, maka kotoran otomatis terbuang keluar.
Teknologi tepat guna boiling water. Apa sih teknologi tepat guna boiling water itu? Nah, jadi teknologi tepat guna boiling water adalah penerapan metode dan alat sederhana yang efektif untuk memanaskan air hingga suhu tertentu agar dapat dikonsumsi dengan aman. Terdapat beberapa alat untuk merebus air. Yang pertama kompor, yang kedua pelapis tangan, yang ketiga panci, yang keempat gayung, dan yang terakhir gelas. Dan bahan yang diperlukan adalah air bersih. Berikut cara merebus air. Berikut kelebihan teknologi tepat guna boiling water. 1. Dapat membunuh mikroorganisme. 2. Metode sederhana dan mudah diakses. 3. Efektif untuk semua jenis air. 4. Biaya yang relatif lebih rendah. 5. Tidak bergantung pada teknologi kompleks. 6. Meningkatkan kesehatan masyarakat. 7. Proses yang cepat. 8. Tidak mengubah rasa air. Dan terakhir, dapat diimplementasikan di skala kecil maupun besar.